Saudara-saudari yang terkasih, salam damai. Pada minggu biasa ke-12 ini, kita mendengar sebuah pesan yang sangat dalam. Pesan itu adalah sabda Yesus sendiri, "Jangan takut." Kalimat ini diulang beberapa kali dalam Injil, dan tentu Yesus tidak mengatakannya tanpa alasan. Ia tahu bahwa manusia sering hidup dalam ketakutan. Ia tahu bahwa para muridnya akan menghadapi penolakan, penderitaan, dan tantangan. Namun sabda ini bukan hanya ditujukan kepada para rasul 2000 tahun yang lalu. Sabda ini juga ditujukan kepada kita hari ini, kepada kita yang sedang cemas, kepada kita yang sedang lelah, kepada kita yang sedang menghadapi masa depan yang tidak pasti, dan juga kepada kita yang mungkin sedang bertanya-tanya, "Tuhan, apakah Engkau sungguh menyertai aku?" Hari ini Yesus berkata kepada kita, jangan takut. Kalau kita jujur, rasa takut adalah bagian dari hidup setiap orang. Kita bisa takut akan masa depan, takut kehilangan pekerjaan, takut gagal dalam usaha, takut sakit, ditolak, takut tidak mampu memenuhi harapan keluarga, bahkan takut menghadapi perubahan yang tidak kita mengerti. Tidak ada seorang pun yang sungguh-sungguh bebas dari rasa takut. Namun sebenarnya, rasa takut itu sendiri bukanlah sesuatu yang selalu buruk. Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan untuk merasa takut, agar kita dapat mengenali bahaya dan melindungi diri. Seperti rasa sakit yang memberitahu bahwa ada sesuatu yang salah dalam tubuh kita. Demikian pula, rasa takut mengingatkan kita untuk berhati-hati. Masalahnya bukan pada rasa takut itu sendiri. Masalahnya muncul ketika rasa takut mulai menguasai hidup kita. Ketika rasa takut membuat kita berhenti melangkah. Ketika rasa takut membuat kita kehilangan iman. Dan ketika rasa takut membuat kita lupa bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dalam bacaan pertama, kita mendengar kisah Nabi Yeremia. Yeremia bukanlah pribadi yang hidup tanpa ketakutan. Ia mengalami ketakutan yang sangat nyata. Ia dihina, ditolak, bahkan dimusuhi oleh bangsanya sendiri karena menyampaikan kebenaran. Secara manusiawi, Yeremia pasti ingin menyerah. Ia mungkin bertanya dalam hati, "Mengapa aku harus terus berbicara kalau orang-orang tidak mau mendengarkan? Mengapa aku harus tetap setia kalau kesetiaan ini justru membuatku menderita?" Namun di tengah ketakutan itu, Yeremia merasakan bahwa sabda Tuhan bagaikan api yang menyala dalam hatinya. Api itu tidak dapat dipadamkan. Karena itu, meskipun takut, Yeremia tetap melanjutkan tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Disinilah kita melihat sebuah pelajaran penting. Iman tidak selalu menghilangkan rasa takut, tetapi iman memberi kekuatan untuk tetap berjalan di tengah rasa takut. Hal yang sama juga kita lihat dalam kehidupan para rasul. Setelah Yesus wafat, mereka bersembunyi karena takut. Mereka takut kepada orang banyak. Mereka takut ditangkap. Mereka takut mengalami nasib yang sama seperti Yesus. Namun setelah menerima Roh Kudus, mereka berubah. Mereka yang tadinya takut menjadi berani. Mereka yang tadinya bersembunyi mulai tampil di hadapan banyak orang. Mereka yang tadinya ragu mulai mewartakan Injil kemana-mana. Apa yang sebenarnya berubah? Apakah situasinya menjadi aman? Tidak. Apakah ancaman langsung hilang? Juga tidak. Apakah penderitaan tidak ada lagi? Sama sekali tidak. Yang berubah adalah hati mereka. Mereka menjadi yakin bahwa Tuhan menyertai mereka. Inilah inti pesan Yesus hari ini. Yesus tidak pernah berkata bahwa hidup kita akan bebas dari masalah. Ia tidak menjanjikan bahwa para muridnya tidak akan mengalami penolakan, penderitaan,
atau kesulitan. Sebaliknya, Yesus justru mempersiapkan mereka untuk menghadapi semuanya itu. Namun di tengah kenyataan tersebut Yesus berkata, "Jangan takut." Mengapa kita tidak perlu takut? Karena kita berharga di mata Tuhan. Yesus mengatakan bahwa bahkan burung pipit yang kecil pun tidak luput dari perhatian Bapa. Kalau burung pipit saja diperhatikan oleh Tuhan, apalagi kita anak-anaknya. Tidak ada air mata yang tidak diketahui Tuhan. Tidak ada perjuangan yang tidak dilihatnya. Tidak ada luka yang tidak Ia pedulikan. Dan tidak ada kesulitan yang harus kita tanggung sendirian. Seringkali ketakutan muncul karena kita merasa harus menghadapi semuanya dengan kekuatan sendiri. Kita mengandalkan kemampuan kita, perencanaan kita, tabungan kita, relasi kita. Semuanya itu tentu penting. Kita tetap harus bekerja keras, kita tetap harus berpikir bijaksana, kita tetap harus bertanggung jawab. Tetapi iman mengajarkan bahwa hidup kita tidak hanya berada di tangan kita sendiri. Hidup kita berada di tangan Tuhan. Dan ketika semua yang kita andalkan terasa tidak cukup, iman mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudari terkasih, keberanian Kristiani bukan berarti tidak memiliki rasa takut. Bahkan Yesus sendiri mengalami kegentaran di Taman Getsemani. Ia tahu penderitaan yang akan dihadapinya. Ia bergumul dalam doa. Ia merasa sedih dan gentar. Tetapi Yesus tetap taat kepada kehendak Bapa. Maka keberanian Kristiani bukanlah hidup tanpa rasa takut. Keberanian Kristiani adalah tetap melangkah meskipun ada rasa takut. Tetap percaya meskipun situasi belum jelas, dan tetap setia meskipun jalan terasa berat. Mengapa? Karena kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang mengalami masalah keluarga. Mungkin ada yang sedang bergumul dengan persoalan ekonomi. Mungkin juga ada yang sedang sakit, yang baru mengalami kegagalan, yang sedang cemas memikirkan masa depan. Sabda Tuhan hari ini mengundang kita untuk menyerahkan semuanya kepadanya. Jangan biarkan ketakutan menjadi penguasa hati kita. Jangan biarkan kecemasan mengambil alih iman kita. Dan juga jangan biarkan masalah membuat kita lupa bahwa Tuhan tetap bekerja dalam hidup kita. Biarkan iman lebih besar daripada kecemasan kita. Santo Yohanes Paulus II pada awal masa kepausannya pernah menyerukan kepada seluruh dunia, "Jangan takut, bukalah lebar-lebar pintu bagi Kristus." Pesan ini tetap relevan pada hari ini. Ketika Kristus masuk ke dalam hidup kita, Ia tidak selalu menghilangkan masalah secara instan, tetapi Ia memberi kekuatan untuk menghadapinya. Ia tidak selalu menyingkirkan salib, tetapi Ia membantu kita untuk memikulnya. Ia juga tidak selalu membuat jalan menjadi mudah, tetapi Ia berjalan bersama kita di setiap perjalanan. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita mohon rahmat keberanian. Semoga Tuhan memberi kita hati yang teguh, akal budi yang bijaksana, dan iman yang kokoh. Dan ketika ketakutan datang, semoga kita selalu mengingat sabda Yesus. Jangan takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tuhan mengenal kita, Tuhan menjaga kita, dan Tuhan menyertai kita. Amin.